Baik, selamat siang Bapak, selamat siang Mama. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu walaupun mungkin dari berbagai kesibukan tapi sudah meluangkan waktu. Jadi tujuan saya datang ke sini ini mau sedikit untuk berbagi informasi, kita saling bertukar informasi begitu Bapak. Terus kami juga mau menyelesaikan tugas kami Komisi Kesehatan. Jadi saya minta kesediaan Mama dan Bapak untuk bantu saya untuk menyelesaikan tugas ini. Sebelumnya ini kita kenal dulu karena seperti kata pepatah bilang kalau tak kenal tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Jeronio Suarez. Saya salah satu mahasiswa dari program studi D3 Perawatan Endo. Jadi saya mau berbagi informasi tentang herpes zoster atau biasa disebut cacar air. Kalau biasa kita kenal ini cacar api. Kalau biasa kita kenal cacar ular, cacar air ya. Cacar air. Tapi yang mau saya bagikan informasi tentang cacar api. Dia punya nama lainnya herpes zoster. Sebelumnya Bapak mereka sudah tahu kan cacar api. Cacar itu kan yang ini kita punya kulit mengandung air. Kalau gitu. biasa kan kita tahu yang cacar air. Cacar air. Tapi kali ini beda, cacar api. Lanjut. Atau biasa orang sebut herpes zoster. Jadi herpes zoster ini merupakan suatu penyakit, dia menyerang pada kulit yang ditandai dengan munculnya ruam atau bintil, yang biasa bintil yang berisi cairan tuh, yang disertai dengan rasa nyeri. Orang yang terkena itu pasti rasa nyeri. Jadi penyakit ini merupakan lanjutan dari penyakit cacar air. Jadi penyakit ini terkena setelah orang terkena cacar air begitu. Misalnya orang terkena cacar air, dia sudah sembuh, lalu dia bisa kena lagi. Nah, yang kena lagi ini yang disebut dengan cacar api. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus. Virus ini dia punya nama virus varicella zoster. Virus varicella zoster. Lalu bagaimana kita cara membedakan dia dengan cacar air? Ya, dia dengan cacar air itu beda. Sama-sama menyerang pada kulit, tapi kalau dia lebih kayak kena pada satu tempat, seperti satu pulau begitu. Ya, jadi kalau cacar air tuh dia kena seluruh tubuh begitu. Nah, misalnya di muka, di tangan. Merata gitu. Iya. Kalau ini cuma kena misalnya di tangan saja. Kompleks saja gitu. Iya. Tangan saja, bisa kena di kaki saja. Jadi kalau dia punya tanda dan gejalanya itu misalnya dia munculnya bintil-bintil kecil, lama-kelamaan dia besar, tapi dia hanya di satu tempat saja, dia tidak seluruh tubuh. Terus munculnya ruang, rasa nyeri, terus bisa juga gatal, karena itu juga bisa sakit kepala. Terus kalau komplikasinya itu, kalau dia bisa kita rasa nyeri yang berkepanjangan begitu, kalau kita tidak tangani, ya bisa rasa nyeri yang berkepanjangan. Terus bisa juga kalau kena pada mata pastinya gangguan pada mata juga. Terus kalau kita juga bisa mengalami otot yang melemah begitu, kena pada paha atau kaki kan kita susah untuk bergerak. Terus bisa juga terjadi infeksi, misalnya kalau dia sudah kena pada kita, terus kita tidak atasi, dia pecah, lalu kita tidak jaga kebersihan, maka yang pastinya bisa infeksi. Terus bagaimana cara pencegahannya? Nah, kalau misalnya sudah muncul begitu Bapak, Mama, itu kita tidak boleh pencet begitu. Nanti bisa saja tertular ke orang lain begitu, misalnya kena di kursi ke apa, kena di orang lain juga, orang lain bisa kena begitu. Karena dia punya cairannya itu tuh kan mengandung virus di dalam. Terus jangan digaruk, walaupun gatal tapi tahan saja ya. Terus kita jaga kebersihan luka begitu. Kalau misalnya dia sudah pecah, lalu apa, kita jaga kebersihannya. Terus kalau misalnya kita sudah rasakan sakit yang terlalu parah begitu, kita bisa langsung kunjungi di badan-badan kesehatan, misalnya puskesmas begitu, supaya kita atasi dia begitu, jangan kalah gitu. Terus ada vaksinnya juga sih, cuman belum dijalankan. Mungkin hanya itu saja, Mama.
Otosis. Iya, sepatutnya. Bisa tanya, Iya, bisa. virus ini dengan campak yang biasa itu apa bedanya? Iya mama, kalau seperti yang tadi saya bilang mama, kalau ini nih dia tuh Campak duluan, setelah selesai nanti iya kan begitu. kita campak duluan toh mama. Misalnya campak kalau sudah sembuh Baru terus dia timbul bisa terkena ini, karena virus-virus yang itu tuh dia belum keluar sepenuhnya. Jadi misalnya kalau kita lihat orang yang kena ini mama, oh berarti kita tanya dia dulunya pasti pernah kena cacar air, pasti dia bilang iya pernah. Jadi itu. Apa nggak tanya? Harus jelas sekarang. Iya. Ini begini. Berkaitan dengan penyakit ini. Sejak awal itu. Itu dia muncul bintil-bintil, bisa juga Tadi kan gatal-gatal. tadi disampaikan bahwa dia bermula dari penyakit cacar Iya. air, Iya, ya kan? iya. Bermula dari penyakit cacar air. Bila mana itu lalu tumbuh? Apakah saat cacar air masih ada atau Tidak. Itu bapak, kita cacar airnya sudah sembuh, oh, sudah sembuh. Tapi misalnya kalau kita punya daya tahan tubuh tidak kuat, nah dia bisa muncul lagi. Iya. Dia sama cacar air ini disebabkan oleh satu virus yang sama. Virus ini. Iya, virus yang sama. Jadi dia bisa muncul lagi begitu. Misalnya kalau kita daya tahan tubuhnya tidak kuat. Jadi kalau kita tanya orang yang terkena itu misalnya, oh pasti dulunya nih pernah kena cacar air. Pasti dia jawab iya karena ini nih lanjutan dari cacar air. Oh, Iya. begitu. Setelah awalnya begitu. Iya. Gejala awalnya sama dengan cacar air. Iya. Tapi Gejala dia awal. yang bedanya itu dia munculnya tidak kalau cacar air itu seluruh tubuh tuh Bapak. Iya. Iya, cacar air misalnya di kepala, di kaki, semua. Kalau dia tidak, dia misalnya kena di punggung ya di punggung saja. Kalau misalnya kena di tangan, di Dia tangan. hanya begini-begini tertentu. Iya. Hanya gejala awalnya seperti apa? Mungkin gatal-gatal kayak atau gimana? Iya, bisa gatal-gatal. Iya. pencegahan Lalu ini di sini cacar ular atau cacar ular ini seperti apa ini? Iya, itu nama sama sebenarnya, biasa sebutan cacar api atau cacar ular. Namanya Oh. itu. Sebenarnya sama. Atau- Ya, atau- Cacar ular atau cacar api? Cacar api itu bintik-bintik ya. iya. Dia seperti pulau-pulau. Iya. Hanya terjadi setelah cacar air. Jadi setelah cacar air itu akibat dari daya tahan tubuh Iya. yang kuat ya. Iya. toh? Rasanya di nyeri-nyeri gatal. Iya, dia nyerinya itu di daerahnya yang pastinya daerah yang terkena itu Bapak. Oh, Iya. iya. Lalu dia jaga waktu berapa lama itu penyakit itu? Kalau dia ini nih tergantung sih Bapak. Kalau dari kita cara kita rawat, misalnya kita bersihkan, misalnya dari kecil kita bersihkan. Tapi yang pasti kalau misalnya sudah terkena begitu, kita rasa nyeri gatal yang sudah berlebihan, pastinya kita pergi mengunjungi di fasilitas kesehatan begitu Bapak untuk kita dapat pengobatan. Oh, dia tidak Iya, dampak tidak sampai mengancamnya. tergantung dengan bagaimana orang mengatasi Iya, pengobatan tergantung ya. dari dia. Kalau Kalau misalnya dia lepas terus, dia lepas terus yang pastinya lama tuh. lama. Iya. merembet. Baik, Bapak-Bapak terima kasih atas kerjasamanya. Ini juga saya menyampaikan informasi dari apa yang saya dapat, jadi kita saling Iya, bertukar iya. informasi begitu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit saja dan bisa bermanfaat. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selamat